mencalonkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden tahun 2029, maka lahirlah sebuah partai perubahan yang diawali yaitu para pendiri partai sekitar 1.300-an bermusyawarah, bermufakat untuk memperjuangkan gagasan atau ide perubahan yang digaungkan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Pada tanggal 27 April itulah bersepakat membuat wadah perjuangan, yaitu 5 wadah, 1 partai politik, 2 ormas, 3 yayasan, 4 koperasi, kelima yaitu calon kepimpinan daerah. Namun yang respon sangat tertinggi adalah membentuk sebuah partai politik, sehingga berproses dari bulan April tanggal 27 sampai sekarang 6 bulan lebih kita bisa mendeklarasikan Partai Perubahan. Saudara-saudara yang saya hormati, Partai Perubahan adalah berasas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1045. Dan Partai Perubahan saat deklarasi ini sudah bersepakat, 1, mencalonkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden tahun 2029 dari Partai Perubahan. Kedua, saat deklarasi ini juga Partai Perubahan menyampaikan kepada pemerintah yaitu Tritura, 3 tuntutan rakyat. 1, turunkan harga-harga. Kedua, berantas KKN. 3, tegakkan 4 pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Itulah yang akan kita lakukan ke depan sebagai sebuah partai politik. Insya Allah Partai Perubahan akan menjadi pemenang pemilu 2029. Dan selanjutnya, habis deklarasi ini, bahwa otomatis sudah ada definitif pengurus Dewan Pengurus Pusat, sehingga sudah ada pengurus DPPP-nya. Setelah itu nanti kita membentuk Dewan Pengurus Wilayah Provinsi seluruh Indonesia, kemudian turun ke bawah yaitu DPD Kabupaten dan DPC Kecamatan. Insya Allah kita akan secepatnya setelah DPP terbentuk dan kita ditugaskan. Pada kesempatan ini banyak orang bertanya, posisi Pak Anies itu di mana? Tadi sering saya jawab bahwa Partai Perubahan adalah didirikan oleh 1.300 lebih para relawan Anies. Jadi ini yang mendirikan Partai Perubahan relawan, bukan Pak Anies. Tapi bersepakat mencalonkan Pak Anies Rashid Baswedan sebagai presiden dan meneruskan perjuangan yaitu tentang perubahan. Contoh salah satu perubahan, bagaimana yang pemerintahan Jokowi selama 10 tahun itu kekuasaan itu mengendalikan hukum, tapi perubahan itu yang gaungkan Pak Anies adalah hukum yang mengendalikan kekuasaan. Itu prinsip Pak Anies. Jadi nggak bisa hukum seenaknya aja dirubah untuk kepentingan pribadi. Ada sebuah buku berjudul Why Nations Fail, Mengapa Negara Gagal. Studi ini bukan studi teoritis. Studi ini adalah mengumpulkan berbagai peristiwa, mengambil hikmahnya, apa yang harus kita perhatikan supaya kita terus bisa bangkit ke depan. Dan di antara tanda-tanda
mengapa gagal, mengapa kemunduran adalah dua unsur utama, institusi politik dan institusi ekonomi. Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun. Tapi kalau institusi ekonomi, institusi politik sifatnya inklusif, memberikan kesempatan setara kepada semua, pelan-pelan negara akan bangkit menjadi kuat, menjadi makin berkembang. Kalau masuk partai, pertanyaannya, partai mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Nah, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Bukan pemilih saya kemarin, kira-kira begitu lah. Ya, kalaupun ada bisa ngacung lah, bisa dihitung lah, kira-kira gitu. Tapi baru sekalian, saya tidak pernah bertanya tentang apakah Anda memilih saya atau tidak, sama sekali tidak pernah tanya. Ketika saya tugas di Jakarta, boleh dicek, ini Billy ikut temenin, tidak pernah memberikan arahan kepada jajaran batasi ke program hanya di daerah yang dulu kita menang, daerah yang kalah, tidak sama sekali. Selesai pilkada, maka itu adalah sejarah, itu sudah menjadi keputusan. Tugas saya adalah memajukan kota Jakarta apapun pilihannya pada saat pemilu kemarin. Dan bahkan saya sering mengatakan, I'm not asking you to like me, I'm not asking you to vote for me, but I'm asking you to help Jakarta, I'm asking you to help Indonesia. Gitu. Saya tidak minta Anda untuk menyukai saya tidak minta Anda untuk memilih saya, tapi saya meminta Anda untuk bekerja memajukan Jakarta dan memajukan Indonesia. Nah, dengan begitu ya relax juga kita, sehingga saya tidak punya beban untuk bertemu dengan siapa saja. Bahkan saya udah agak lupa dulu Perindo milih siapa. Biasanya tidak penting, sudah selesai. Kenapa? Karena sekarang kita mau nengoknya ke depan, kita mau nengok ke depan. Tapi di 2017 Perindo mendukung Anies di Jakarta, gitu. Iya, betul kan? Betul. Jadi di Jakarta Perindo dukung 2017, bekerja bersama-sama. Jadi saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu sekalian di sini, ini yang harus menurut hemat kami, yang harus dijaga. Jangan sampai kita tidak tahu ambang batas di mana sebuah perbedaan tidak boleh diteruskan. Betul tidak? Nah, saya mengikuti proses pilpres. Ketika proses kami melihat ada banyak penyimpangan, kami gugat ke MK. Kami bicara sama hakim, sampaikan pada hakim. Setelah hakim memutuskan, maka hormati putusan hakim, apapun perasaan kita. Hormati. Perasaan kita pun itu soal lain, tapi hormati putusan hakim, ikuti proses bernegara ini, sehingga negara ini bisa menjadi negara yang matang dalam proses demokrasi. Itu sebabnya ketika saya diundang untuk hadir di Perindo, saya bilang saya akan hadir insya Allah. Kenapa? Karena saya ingin berbagi, saling belajar sesama anak bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Saya berharap kepada semua, apalagi yang berada di wilayah politik, ketika melakukan penilaian itu objektif, menggunakan fakta, bukan menggunakan persepsi yang diciptakan. Saya beri ilustrasi begini, Pak. Ini adalah apa ini sini? Apa? Air. Yakin Bapak ini air? Sebotol apa ini? Botol air. Yakin? Sekarang Bapak sekalian gini. Kalau ada 8 orang yang pegang mikrofon dan mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus mengatakan ini adalah sebotol air keras, terus menerus, maka apa yang tercipta di ruangan ini? Keyakinan bahwa ini adalah sebotol air keras. Saya sering mendapatkan begitu, Pak Lus.
Lalu apa jawaban saya? Saya tidak menyanggah dengan kata-kata. Apa yang saya lakukan? Ini yang saya lakukan. Jadi tudingan itu tidak dijawab dengan kata-kata. Tudingan itu dijawab dengan kenyataan. Bukan pernyataan. Jadi kalau dikatakan menggunakan agama, menggunakan sektarian, isu anti minoritas, anti macam-macam, itu yang mengatakan pakai mikrofon kuat sekali, Pak. Sehingga gaungnya ke seluruh Indonesia, Pak. Saya nggak punya mikrofon, Pak, nggak punya media, nggak bisa bayar buzzer, nggak bisa menandingi suara itu semua. Lalu apa yang saya kerjakan? Ya sudah, saya tunjukkan kenyataannya. Silakan cek di Jakarta, apakah pernah ada praktek-praktek seperti yang ditudingkan. Kalau tidak ada, maka terima kenyataan. Ini bukan air keras, ini air untuk diminum. Nah, masalahnya kita tidak bisa menyalahkan. Tidak semua orang mau mencari informasi secara lengkap. Nah, itu faktanya. Jadi nggak apa-apa. Lebih baik diduga buruk ternyata baik, Mbak, daripada dipersepsikan baik bertahun-tahun ternyata bermasalah. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Menarik sekali pembahasan kita hari ini adalah apa kabar sih sebenarnya Partai Perubahan yang dibentuk beberapa bulan lalu. Dan ternyata teman-teman, Partai Perubahan ini sudah dibentuk ya, dan pengurusnya pun mengatakan bahwa secara resmi Partai Perubahan ini mendeklarasikan dan mencalonkan Anies Baswedan menjadi calon presiden di 2029 itu teman ya. Apakah ini kabar yang baik atau bagaimana? Sedangkan Pak Anies Baswedan itu seolah bilang bahwa Partai Perubahan bukan bagian dari dirinya, melainkan dia tidak tahu tentang Partai Perubahan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.